Halo, selamat siang para mahasiswa. Kembali kita bertemu di perkuliahan teori bilangan. Dan untuk pertemuan di minggu ke-8 kali ini, kita akan kembali belajar di luar virtual meeting, dan kita akan menggunakan video. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi yang merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Dan di sini kita mungkin akan membutuhkan beberapa materi dari teori grup. Sebagian dari Anda mungkin sudah mengambil teori grup, sebagian mungkin sudah mengambil sebelumnya. Tapi mungkin perlu saya flashback, karena nanti di materi hari ini kita akan membahas mengenai elemen primitif modulo N. Itu nanti ada kaitannya dengan elemen membangun dari suatu grup siklik. Ya, di teori grup ya kita mungkin bisa flashback sedikit. Saya hanya memberikan beberapa notes. Misalkan G itu suatu grup dengan operasi bintang dan elemen identitasnya E. Lalu order dari grup G itu kan didefinisikan sebagai banyaknya anggota dari G. Kalau misalkan grupnya seperti Z, bilangan bulat, berarti ordernya tak hingga. Lalu kalau G itu grup berhingga, lalu ada juga istilah order dari elemen G. Jadi X anggota G, kalau dia merupakan grup berhingga, maka kita bisa mendefinisikan order dari X sebagai bilangan asli M yang paling kecil, sehingga X pangkat M sama dengan E. Artinya di sini X pangkat M itu maksudnya adalah X dioperasikan dengan X sebanyak M kali ya. X dengan operasi bintang maksudnya di sini. Sebanyak M kali. Jadi ini memang namanya X pangkat M, tapi bukan berarti ini seperti perpangkatan. Kalau misalkan dia grupnya terhadap penjumlahan, berarti ini X tambah X tambah X sampai sebanyak M kali. Nah, kemudian ada sifat atau mungkin lebih tepatnya ini sebenarnya teorema Lagrange ya. Bahwa order dari sebarang elemen itu pasti habis membagi order dari grupnya. Jadi misalkan di grup misalkan grup dengan order 12, berarti order dari sebarang elemen di grup itu pasti nantinya kalau dipangkatkan dengan 12 atau dioperasikan sampai 12 kali, pasti akan kembali ke E. Tapi order itu kan bilangan asli M yang paling kecil gitu ya, sehingga pasti bisa jadi dia nggak sama dengan order grupnya, tapi pasti akan habis membagi. Tapi ini teorema ini berlaku hanya untuk grup yang berhingga ya. Karena kalau misalkan dia grupnya tak hingga, Anda belum tentu bisa menemukan order dari setiap elemen. Nah, kemudian kalau misalkan G itu suatu grup dengan order M, di mana M ini suatu bilangan asli yang berhingga, kita mengatakan suatu grup G itu sebagai grup siklik itu kalau terdapat A anggota dari G sendiri, sehingga G sama dengan E, A pangkat 2 sampai A pangkat N-1. Tentunya E sendiri itu akan sama dengan A pangkat 0, dan A pangkat N pasti akan kembali ke E sendiri. Jadi simpelnya adalah bahwa setiap anggota G itu merupakan perpangkatan dari elemen A. Dan ini mestinya akan mewakili N anggota berbeda, sehingga dia akan menjadi secara himpunan dia akan sama dengan G. Nah, selanjutnya A ini disebut dengan elemen pembangun dari grup G, dan kita menotasikan G dibangun oleh A dengan notasi semacam ini. Di sini keberadaan dari elemen pembangun ini berarti sekaligus setiap anggota G pasti dapat ditulis sebagai A pangkat K, dengan K suatu bilangan asli antara 1 sampai N. Dan mengapa disebut grup siklik? Karena setelah dipangkatkan
Ya mungkin keterangan berbeda-beda, tapi nanti setelah A pangkat N dia akan kembali ke E. Ya, ini juga sebenarnya teorema tadi yang teorema Lagrange ini juga dapat dikatakan seperti ini. Jadi kalau untuk setiap X anggota G, pasti X pangkat order dari G itu pasti akan sama dengan E. Oke, contohnya, jadi contohnya. Ya. Di sini sebenarnya goalnya ini adalah untuk mencari elemen pembangun dari grup perkalian modulo N. Ya mungkin saya beri contoh ini ya. Langsung saja contohnya yang apa? Ya mungkin yang berhubungan dengan materi kita, yaitu mengenai himpunan Zn ya, gelangan berat modulo N. Ya misalkan saya coba di Z7 star. Ini artinya himpunan anggota-anggota dari Z7 yang dia itu punya inverse modulo N, modulo 7, yaitu tentu saja isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ya tentu saja semua bilangan asli yang lebih kecil dari 7 dia akan relatif prima dengan 7. Nah di sini ya order dari Z7 star ini sama dengan 6 ya, atau sama dengan V Euler dari 7. Lalu kita lihat bagaimana misalkan kalau saya mencoba, misalkan saya ambil berapa, misalkan saya ambil 3, misalkan begitu ya, saya ambil 3 ya, misalnya di sini 3 pangkat 0 gitu ya, di Z7 ini akan sama dengan 1. Lalu 3 ya ini sama dengan elemen identitasnya. Lalu 3 pangkat 2 ini sama dengan ya ini 9 memang maksudnya, tapi kan di Z7 dia akan sama dengan 2 ya. Lalu 3 pangkat 3 ya oke. Ya mungkin ini langsung aja sama dengan 2 begini ya. 3 pangkat 3 ya berarti 27 modulo 7 sama dengan 6 ya. 3 pangkat 4 ya 6 kali 3 18 modulo 7 4. 3 pangkat 5 berarti 4 kali 3 kali 3 12 modulo 7 5. 3 pangkat 6 ya 5 kali 3 15 modulo 7 1 ya, ternyata kembali lagi ke 1 ya. Berarti kan kita bisa mengatakan ini sebenarnya akan sama dengan ya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 5 ya. Ya tentunya urutannya nggak sama, tapi kan secara himpunan dia sama karena semuanya terpenuhi 1, 2 maaf 3 pangkat 1 kelupaan 3 pangkat 1 sama dengan 3 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada di sini. Nah berarti di sini 3 ini adalah elemen pembangun dari Z7 star seperti ini. Nah, tetapi tidak semua elemen dari Z7 star akan merupakan pembangun. Nanti kita akan lihat bahwa elemen yang lain ternyata ada yang merupakan pembangun, ada yang bukan merupakan pembangun. Oke, baik. Mari kita lihat bagaimana untuk anggota dari Z7 star yang lain. Misalkan bagaimana dengan 2 misalkan ya. Misalkan kalau 2 anggota Z7 gitu ya. 2 pangkat 0
akan sama dengan 1. Lalu kemudian 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 itu 8 sama dengan 1. 2 pangkat 4 berarti 16, jadi 2 ya. 2 pangkat 5 32 modulo 7 berarti 4. Ya, nanti 2 pangkat 6 akan kembali ke 1 dan demikian seterusnya. Ternyata apa? Di sini istilahnya apa? Suatu himpunan ya, yang dibangun oleh 2 anggota Z7, ternyata isinya adalah hanya 1, 2, dan 4 saja. Lalu kemana 3, 5, dan 6? Ya, itu apa? Dia tidak bisa dinyatakan dalam 2 pangkat sesuatu. Nah, berarti di sini 2 bukanlah merupakan elemen pembangun dari Z7 star. Ya, berarti di sini ya himpunan yang dibawa oleh 2 ini hanyalah isinya 1, 2, 4. Ini tidak sama dengan Z7 star. Ya nanti lebih tepatnya merupakan grup bagian, tapi kan tidak sama dengan Z7 star. Jadi 2 bukan elemen pembangun dari Z7 star. Ya, kita juga bisa mengecek yang lain lagi, ya, misalkan berapa ya. Dari 3 sudah, 2 sudah. Ya mungkin kita bisa coba mungkin kita coba 5 misalkan gitu ya. Kita coba 5. 5 pangkat 0 1. 5 pangkat 1 5. Lalu kemudian 5 pangkat 2 4. Lalu 5 pangkat 3 6. 5 pangkat 4 2. Ya. Lalu 5 pangkat 5 3. Ya, kalau 5 pangkat 6 ya nanti kembali lagi ke 1 ya nanti ya. Nah, di sini untuk 5 ternyata perpangkatan dari 5 dia akan mencakup semua anggota dari Z7 star. Ya, berarti di sini ya himpunan yang dibangun oleh 5 akan sama dengan Z7 star sendiri. Ya, jadi 5 adalah elemen pembangun dari Z7 star. Ya, yang lain kita bisa cek gitu ya. Saya memberikan 3 buah contoh gitu ya. Ya ternyata ada yang merupakan elemen pembangun, ada pula yang tidak. Ya tentunya 1 ya itu nggak mungkin jadi elemen pembangun ya, karena 1 pangkat berapapun akan sama dengan 1 ya, sehingga ya pasti dia hanya menjadi grup bagian trivial yang isinya hanyalah 1 sendiri ya. Oke. Nah kemudian kita dari sini muncul definisi ya, yang namanya akar primitif modulo n. Ya, definisi ya, definisi ya. Ya, suatu bilangan asli X ya dikatakan elemen primitif modulo n jika X merupakan
elemen pembangun dari Zn star. Ya, jadi kalau ya di teori grup ya mereka menyebutnya sebagai elemen pembangun dari grup siklik, tapi kalau di teori bilangan ya diistilahkan sebagai elemen primitif modulo n. Nanti ini pun juga mungkin bisa jadi akan dipelajari kembali di teori gelanggang, karena kalau teori gelanggang Anda akan bicara pada bicara struktur yang ada dua operasi ya, penjumlahan sama perkalian. Oke. Nah, barangkali kita mungkin bisa memperluas juga ya, misalkan di Z10 star gitu ya. Misalkan mungkin contoh yang lain lagi, misalkan di Z10 star. Ya, kalau tadi kita mengambil contoh yang prima, sekarang coba kita ambil contoh yang komposit gitu ya. Itu isinya tentu saja ya bilangan-bilangan yang tidak relatif 5 dengan 10. Ya tentunya dia berarti nggak boleh genap, dan dia juga bukan kelipatan 5. Berarti isinya adalah 1, 3, 7, dan 9. Hanya dapat anggota ya, hanya dapat anggota. Nah, kita lihat ya, kira-kira bagaimana kita menentukan elemen primitifnya. Ya di sini sebenarnya ya kita mungkin perlu ya memang kita coba gitu ya, memang kita perlu coba satu persatu begitu ya. Di sini kalau satu tidak mungkin ya, karena satu kan di pangkat berapa tetap satu ya. Kita coba 3 ya, kita coba 3 pangkat 0 menjadi 1, 3 pangkat 1 menjadi 3, 3 pangkat 2 menjadi 9, 3 pangkat 3 27 ya, modulo 10 dari 7. Nah, jadi di sini ternyata 3 merupakan elemen primitif modulo 10. Jadi di sini 3 adalah elemen primitif modulo 10. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ya, tentunya kalau 1 pasti bukan. Kalau 7 bagaimana? 7 pangkat 0 1, 7 pangkat 1 7, 7 pangkat 2 9, 7 pangkat 3 3 berarti 3. Ya, berarti 7 juga merupakan elemen primitif modulo 10. Ya, sebenarnya yang menjadi kuncinya adalah kalau misalkan anggotanya ada sebanyak 4, berarti ya kita dari pangkat 0 sampai pangkat 3 itu angkanya harus beda semua. Jadi jangan sampai kembali dulu ke 1 sebelum mencapai order dari grupnya. Seperti yang di sini, atau yang bisa 7, 2 pangkat 3 sudah kembali ke 1. Nanti berarti pasti juga siklusnya akan merupakan siklus tiap 3 perpangkatan. Padahal anggota 1 star ada 6 ya. Nah, berarti kalau misalkan sebelum 2 pangkat 6 itu sudah ada yang sama dengan 1, pasti dia bukan merupakan elemen primitif. Nah, kalau yang 5 ini kan 1, 5, 4, 6, 2, 3 sampai pangkat kelima dia belum balik ke 1. 5 pangkat 6 baru balik ke 1 ya. Jadi kalau misalkan ya dipangkatkan suatu bilangan yang lebih kecil daripada order grupnya, dia sudah kembali ke 1, pasti dia bukan elemen primitif. Misalkan kayak 9 ya, 9 itu kan 9 pangkat 0 1 ya, 9 pangkat 1 9, 9 pangkat 2 81 1, 9 pangkat 3 ya 9 lagi.
Nah, pasti anggotanya hanya 1979. Ya, tidak ada yang sama dengan 7 atau 3. Berarti ya ini kita bisa mengatakan ya 9 bukan elemen primitif modulo 10. Ya, jadi ya saya harap contoh-contoh tadi bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana membedakan mana yang merupakan elemen primitif modulo n, mana yang bukan. Ya tentunya saya tadi menerjemahkan dari konteks teori grup ya sebagai pembangun dari grup siklik. Tapi kalau khusus untuk teori bilangan di Zn, kita menyebutnya sebagai akar primitif modulo n. Nah, tetapi hati-hati juga bahwa dalam definisi disebutkan ya X merupakan akar primitif modulo n jika ya X merupakan pembangun dari Zn star. Tapi tidak dikatakan bahwa X ini pasti ada. Ternyata ada beberapa kasus di mana untuk Zn star dia tidak punya elemen primitif modulo n. Contohnya adalah di Z8. Nah, coba ya. Ya, jadi ternyata akar primitif modulo n itu belum tentu ada ya. Akar primitif modulo n itu belum tentu ada. Ya, contohnya ada pada Z8 star. Berarti ini kan ya sama aja bilangan asli yang lebih kecil dari 8. Yang lebih kecil dari 8, tetapi dia tidak boleh merupakan kelipatan 2 ya, karena 8 kan 2 pangkat 3. Ya, berarti ini 1, 3, 5, 7. Kita lihat apa yang terjadi pada masing-masing anggota ya. Ya, 1 ya tentu saja ya, kita tidak perlu pertanyakan lagi ya, pasti bukan elemen primitif. Berarti calonnya kalau enggak 3, 5, 7. Nah, kita harus mencari mana yang ordernya sama dengan 4. Berarti dari X pangkat 0 hingga X pangkat 3 itu haruslah bilangan yang berbeda semua. Kita lihat kalau di 3 pangkat 0 modulo 8 ya, ini 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 itu 9. 9 modulo 8, 1. Ya, 3 pangkat 3 berarti akan ya kembali jadi 3 nanti. Oke, 3 bukan. Coba 5. 5 pangkat 0, 1. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 25. Modulo 8, 1. Lalu 5 pangkat 3, ya berarti kalau ada 5, ya kembali ke 5. 7. 7 pangkat 0, 1. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. Modulo 8, 1. 7 pangkat 3, ya masih kembali ke 7 lagi. Nah, ternyata dari semua anggota, ternyata 3, 5, 7, apalagi 1, tidak ada satupun yang merupakan elemen primitif. Ya, perpangkatan dari 3 hanya untuk modulo 8 hanya ada 1 dan 3. 5 hanya ada 1 dan 5. 7 hanya ada 1 dan 7. Tidak ada yang bisa melengkapi 1, 3, 5, 7. Berarti di sini kesimpulannya apa ya? Berarti Z8 star ya, tidak punya elemen pembangun. Ya, jadi apa? Tidak ada akar primitif modulo 8. Ya. Nah, jadi ya perlu hati-hati juga ya. Kadang-kadang ada definisi suatu elemen dikatakan sebagai pembangun atau semacamnya, atau suatu elemen dikatakan sebagai elemen ini,
itu bukan berarti menjamin dia ada. Nah, jadi kita ambil contoh ya. Kalau yang komposit tadi ada yang bisa, tapi juga ada yang tidak bisa. Padahal ini sama-sama grup dengan order 4. Ya nanti kalau di teori grup ini artinya grupnya tidak isomorfis. Berarti ya tidak ada pemetaan bijektif ya yang mengawetkan operasinya. Ya. Kalau tadi yang set prima, nah ini saya berikan teoremanya, mungkin saya ucapkan saja, space-nya sudah hampir habis. Jadi kalau untuk set n dengan n-nya prima, itu pasti akan ada akar primitif modulo n. Ya, jadi kalau untuk bilangan prima pasti ada akar primitif modulo n. Tapi kalau komposit belum tentu. Dan kita sudah melihat dua contoh, 10 dan 8 sama-sama komposit, tapi yang 10 dia punya akar primitif, sedangkan yang CZ8 tidak ada. Oh ya, maaf juga kadang-kadang saya menyebutnya juga kadang elemen primitif, kadang juga disebut dengan akar primitif ya, elemen atau akar primitif. Ya kalau di teori bilangan sebenarnya lebih tepat menggunakan istilah akar primitif. Tapi kalau ini di teori gelanggang nanti istilahnya jadi elemen primitif. Oke, ya, jadi saya rasa itu untuk video materi mengenai akar primitif modulo n. Terima kasih.